Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukit Televisi. Kembali lagi bareng aku Mugni. Tips kali ini kita akan membahas tentang cara closing yang baik. Mungkin kalian yang pertama, yang memulai, yang membangun sales properti ataupun sales apapun, yaitu di segi sales. Aku ini akan memberikan tips dan trik lagi ya teman-teman. Kemarin sih saya sudah upload tentang tips mendapatkan customer. Nah, di video kali ini saya akan membagi sedikit ilmu tentang properti, tentang sales marketing, bagaimana caranya untuk closing, teman-teman. Closing itu sangat penting ya untuk sales yang memulai sales baru lah gitu ya, karena sangat malu juga gitu kita kerja di salah satu perusahaan, mulai bekerja di sales gitu kan. Jadi nah, kali ini aku akan memberikan tips tentang sales properti maupun sales apapun yang kalian sedang bekerja di dunia sales. Saya ada sedikit ilmu tentang dunia sales juga. Saya alumni sales properti gitu kan. Kenapa saya resign di salah satu perusahaan yang brand luar biasa ya, brand yang luar biasa lah. Di situ dipimpin oleh Bapak Khairul Tanjung. Mungkin kalian tahu Bapak Khairul Tanjung itu yang sangat luar biasa. Inspirasi saya, Bapak Khairul Tanjung itu terkenalnya anak singkong yang sangat luar biasa gitu kan teman-teman. Ya mungkin saya di sana resign ada alasan semata. Jadi saat ini saya fokus ke YouTube dan blogger ya teman-teman. Saya memulai bisnis baru gitu. Nah, oke, langsung saja ke temanya ya. Langsung saja ke tipsnya ya. Mas, bagaimana sih cara closing yang baik dan benar dan gitu. Nah, di sini sepengalaman saya sih, kalian yang baru banget terjun ke dunia sales, ya mungkin yang video kemarin tentang awal-awal itu untuk membangun closingan gitu. Kita kumpulkan database, sudah mendapatkan database, kita langkah awal kita follow up, kita lobby, kita adaptasi, kita perkenalkan diri dengan klien kita, dengan nasabah kita, dengan customer kita. Setelah itu kita atur jadwal teman-teman. Kalian atur jadwal sebagus mungkin setelah ending kalian lah gitu, sebisa mungkin kalian. Mungkin kalian lebih senior dari saya di sini. Tempatnya untuk bersharing, belajar gitu. Kita sama-sama belajar. Saya juga belum pintar gitu. Saya juga masih pemula sales. Tapi sini saya ada sedikit ilmu untuk membagi kalian semua. Jadi itu trik dari saya, segi trik dari saya itu, saya follow up setelah saya flyering, setelah saya door to door, ruko ke ruko, rumah ke rumah, dan menawarkan ke teman-teman dan saudara. Setelah itu saya follow up. Biasanya 1 minggu itu saya lumayan banyak, 50 database sampai 200 database. Kalau saya lagi full benar full untuk kerja,
satu minggu tuh saya sampai dapat 200 database viewer dia, mungkin dari WA, ya mungkin dari sosial media, mungkin dari door to door, mungkin dari canvassing atau menyebarkan flyer. Itu pasti saya satu hari mendapatkan 60 sampai 100 database ya teman-teman. Nah itu fungsinya untuk kita mengumpulkan database. Udah kita dapat database itu, kita follow up teman-teman. Setelah follow up, atur jadwal. Setelah atur jadwal, kalian biasanya kalau di sales marketing properti ini ada gathering ya teman-teman. Gathering itu fungsinya, gathering itu ke satu kita poin satu itu kita mendapatkan agen bila mana orang itu tidak membeli produk kita, bisa kita jadikan agen. Nah, setelah udah atur jadwal kapan nih kita gathering, misalkan kita hari Kamis gathering ya, kita spare waktu itu sekitar 3 hari, kita di hari Selasa ataupun hari Senin kita wanti-wanti untuk customer kita untuk datang ke gathering kita. Itu lebih penting gitu teman-teman, penting banget untuk 80-90% closingan ya teman-teman. Terus tanya kita udah atur jadwal nih, yang dituju customer kita misalkan bapak siapa nih kalian yang udah dituju nih untuk pendatangan gathering di hari Kamis gitu kan. Setelah itu bapak jangan lupa ya, hari Kamis kita ada gathering nih, kita ada promo ataupun apa, sebisa mungkin kalian nge-push, sebisa mungkin kalian merayu customer teman customer klien. Setelah itu kita datangkan hari Kamis itu separan waktu juga, jam 7 harus kesini Pak ya, jam 1 siang harus kesini Pak ya, soalnya acaranya dimulai jam 1 gitu kan. Setelah datang, nah disitu lebih dekat lagi, kita obrol-obrol lagi, kita kasih jamuan. Misalnya di catering itu memang udah disediakan sama perusahaan untuk jamuan untuk tamu kita gitu, klien kita ataupun customer kita memang. Setelah itu dipresentasikan dia sama ya mentor-mentornya ya, leader-leader kita gitu. Setelah itu mungkin di situ mungkin customer itu ataupun klien kita setelah dipresentasi itu biasanya ke bawah antusias untuk membeli itu biasanya 100% closing ya teman-teman, 100% closing. Karena di situ dibuat untuk setting lah para leadernya gitu kan, di setting ya mungkin ke unggulan produk, terus kelemahan produk kita, terus keuntungan buat customer membeli kita, keuntungan jangka panjangnya, keuntungan investasinya, itu semua dibongkar semua sama leader yang senior dari saya gitu kan. Setelah itu setelah selesai gatheringnya, baru kita obrol lagi dengan customer yang tadi kita undang atau customer. Kita obrolkan secara perlahan, kita obrolkan secara mengerucut. Setelah kita obrolkan secara merucut tentang produk kita. Nah, di situ ada sisi callingan, callingan yang seperti, "Bapak kapan lagi untuk membeli properti ini? Ini sudah harga promo, Pak. Nanti mungkin di bulan depan ataupun di tahun depan ini lebih mahal. Lebih mahal ya, Bapak, untuk pembelian unitnya ya, Pak ya." Kita setiap tahun sering kali untuk harga menaik gitu, Pak. Bapak ini sangat-sangat beruntung Bapak menghadiri gathering kita lagi harga promo ataupun apa gitu kan, sekalian bisa ya, sebisa kalian lah untuk melobi dan mempushnya. Itu kapan lagi Pak punya hunian yang bagus ini, luasnya sekian dan jangkauan dari tol dekat, dari jangkauan dari stasiun dekat, dari mall dekat, penghijauannya bagus, fasilitas lengkap,
CCTV ada, security full 24 jam, poin-poinnya terus. Setelah itu cashback lah, kalau mungkin kalau ada cashback, kalau ada bonus. Misalkan bonusnya nanti Bapak beli unit, dapat AC kah, apakah dapat TV kah, ya mungkin itu trik-trik biasa ya. Itu 100% closing ya teman-teman, biasanya sih yang saya lakukan. Mungkin kalau kalian baru susah untuk lobbynya, susah untuk nge-push-nya customer, minta bantuan lah teman-teman ke leadernya gitu, ke pemimpin kita, ke induk. Kita kan anak nih kalau di sales nih, anak kan marketing, ada leader marketing lah, marketing ya SM lah atau MM. Nah, bisa kan DGM sih langsung turun gitu kan. Biasanya kalau DGM itu turun ya lebih jam terbangnya lebih mahir gitu, lebih mantap gitu. Langsung closing gitu. Langsung closing lah ini mah. Ya manajer sales itu ya induk kita gitu kan. Induk kita lah. Ya minta bantuan lah sama manajer sales, minta bantuan lebih pasti itu closing teman-teman. Itulah triknya closing. Biasanya saya gitu sih. Saya sih orang kurang mahir untuk nge-push ya, mungkin setelah closing akhiran saya udah kata-kata ya kapan bla 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 bla, saya cerita ya udah saya ke manajer sales saya ke induk saya ke leader saya. Setelah itu beliau lah yang nge-push-nya, ya langsung closing. Sebenarnya itu enak closing itu, kita rajin closing sebulan 5 customer, 6 customer itu luar biasa bonusnya ya. Apalagi ya sales ruko, apalagi ya marketing, sales marketing ruko, sales marketing apartemen itu lebih nampol gitu gajinya, luar biasa. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin tips kali ini bermanfaat bagi kalian. Itulah kita di sini belajar bersama-sama. Saya juga bukan mahir untuk marketing ya, mahir untuk penjualan gitu ya. Saya juga sama untuk belajar. Mungkin susu yang lain gitu kan, susu yang lain udah luar biasa sebentar main. Dia sudah main website, main online, main pemasaran Google Ads, Instagram Ads, dan Facebook Ads. Ya mungkin nanti setelah video ini selesai dengan ininya, nanti saya akan bahas kupas semua tentang social marketing dalam kita mendapatkan customer banjir gitu ya, banjir customer gitu ya. Itu salah satunya. Mungkin itu dulu deh yang saya bisa sampaikan. Mungkin suatu saat nanti mungkin di video next selanjutnya nanti akan saya bikin video yang untuk pemasaran properti yang lebih profesional ya, seperti di website, di blogger ataupun di sosial media. Nanti saya akan bikin trik-triknya teman-teman. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, sampai jumpa.